Malam itu, suasana di rumah Pak Surya terasa tenang. Bulan bersinar lembut, menerangi halaman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang bermekaran. Dewi, menantu cantik Pak Surya, baru saja menikah dengan putra Pak Surya. Meskipun pernikahan mereka baru saja dimulai, Dewi merasakan ketegangan yang aneh di antara dirinya dan mertuanya. Pak Surya, seorang pria gagah dengan karisma yang kuat, selalu memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Dewi duduk di ruang tamu, mengenakan gaun tidur yang sederhana namun elegan. Dia merasa gelisah, pikirannya melayang-layang antara kebahagiaan pernikahan dan rasa ingin tahunya terhadap Pak Surya. Suara angin malam yang berdesir di luar jendela menambah suasana misterius. Dia mengingat senyuman Pak Surya yang hangat dan tatapan matanya yang dalam. Meskipun mereka tidak pernah berbicara banyak, ada sesuatu yang membuat Dewi merasa terhubung dengan pria itu. Saat semua orang di rumah sudah tidur, Dewi memutuskan untuk pergi ke balkon. Dia ingin menikmati udara malam yang segar dan menenangkan pikirannya. Ketika dia melangkah keluar, dia melihat Pak Surya berdiri di sana, menatap bintang-bintang. Dewi terkejut, tetapi juga merasa senang melihatnya. "Selamat malam, Pak Surya," sapa Dewi dengan suara lembut. Pak Surya menoleh dan tersenyum. "Selamat malam, Dewi. Apa yang kau lakukan di sini sendirian?" Dewi merasa jantungnya berdebar. "Aku hanya ingin menikmati malam yang tenang. Terkadang, aku merasa sulit untuk tidur." "Begitu ya? Malam ini memang indah," jawab Pak Surya sambil melangkah mendekat. Bintang-bintang terlihat sangat cerah. Dewi mengangguk, merasakan ketegangan di antara mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Surya memandangnya. Dia merasa seolah-olah ada percikan di udara, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keheningan malam. Dewi merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Surya, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. "Dewi, kau tahu, aku sangat bangga memiliki menantu sepertimu," kata Pak Surya, memecah keheningan. "Kau membawa kebahagiaan ke dalam keluarga ini." Dewi merasa pipinya memerah mendengar pujian itu. "Terima kasih, Pak Surya. Itu sangat berarti bagiku." Mereka melanjutkan percakapan ringan, berbagi cerita tentang kehidupan dan harapan. Dewi merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Suara lembutnya dan senyumnya yang hangat membuatnya merasa aman. Namun, di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang semakin mendalam tentang pria ini. Saat malam semakin larut, Dewi dan Pak Surya mulai berbicara tentang masa lalu mereka. Pak Surya menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, dan Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Pak Surya bercerita, dengan ekspresi wajah yang hidup dan tawa yang menular. Dewi merasa terikat dengan setiap kata yang diucapkan Pak Surya, dan dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. "Dewi, kau memiliki semangat yang luar biasa. Aku yakin kau akan melakukan hal-hal hebat dalam hidupmu," kata Pak Surya, menatapnya dengan serius. Dewi merasa hatinya berdebar. "Aku berharap bisa membuatmu bangga, Pak Surya. Aku ingin menjadi menantu yang baik." Pak Surya tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dewi merasa tidak nyaman. Dia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Dewi berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaan itu muncul. Malam semakin larut, dan bintang-bintang di langit semakin bersinar. Dewi merasa seolah-olah waktu berhenti saat dia berdiri di sana, berbicara dengan Pak Surya. Dia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Hubungan mereka adalah hubungan mertua dan menantu, dan ada batasan yang harus dihormati. "Dewi, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita," kata Pak Surya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Dewi terkejut mendengar pengakuan itu. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. "Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi." "Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini," jawab Pak Surya, menatapnya dengan intens. "Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu." Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. "Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan."
Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dia ingin melangkah lebih dekat, tetapi dia menahan diri. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dewi merasa campur aduk antara kebahagiaan dan kebingungan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga sadar akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Saat mereka berjalan kembali ke dalam rumah, Dewi merasa bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Dewi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan pertemuan dengan Pak Surya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih rumit, tetapi dia juga merasa bahwa dia tidak bisa menjauh dari Pak Surya. Hari-hari berlalu setelah malam yang penuh ketegangan itu, dan Dewi merasa seolah-olah hidupnya telah berubah. Setiap kali dia bertemu Pak Surya, ada perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Mereka sering bertemu di kebun, di mana Pak Surya mengajarinya cara merawat tanaman. Dewi merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus mengganggu. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Dewi dan Pak Surya bekerja di kebun. Suara burung berkicau dan aroma bunga yang mekar menciptakan suasana yang damai. Dewi merasakan kehangatan sinar matahari di kulitnya, dan saat dia melihat Pak Surya, dia merasa terpesona oleh ketampanannya. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana panjang, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat sangat menarik. Dewi, kau melakukan pekerjaan yang bagus, puji Pak Surya sambil tersenyum. Tanaman ini akan tumbuh subur berkat perhatianmu. Dewi tersenyum, merasa bangga. Terima kasih, Pak Surya. Aku belajar banyak darimu. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, dan Dewi merasakan kedekatan yang semakin kuat. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil alat berkebun, ada aliran listrik yang membuatnya berdebar. Dia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk mengabaikannya. Saat mereka beristirahat, Dewi duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Pak Surya duduk di sampingnya, dan mereka berbicara tentang berbagai hal. Dewi merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya, dan dia tidak ingin momen ini berakhir. Dewi, kau tahu, aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama, kata Pak Surya, menatapnya dengan serius. Kau membawa kebahagiaan ke dalam hidupku. Dewi merasa pipinya memerah mendengar pujian itu. Aku juga merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Pak Surya. Kau adalah sosok yang menginspirasi. Mereka saling bertukar senyum, dan Dewi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Saat Pak Surya mendekat, Dewi merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia ingin merasakan kehangatan dari sentuhan Pak Surya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Malam itu, setelah makan malam, Dewi pergi ke balkon untuk menikmati udara malam. Dia melihat bintang-bintang yang bersinar di langit dan merasakan ketenangan. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Surya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Dewi menoleh dan melihat Pak Surya mendekat. Selamat malam, Dewi, sapanya dengan senyum hangat. Selamat malam, Pak Surya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dewi, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku hanya ingin menikmati malam yang tenang. Dan aku tahu kau sering berada di sini, jawab Pak Surya, melangkah lebih dekat. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keheningan malam. Dewi merasakan kehadiran Pak Surya yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang membuatnya merasa terpesona. Dewi, aku ingin berbicara tentang perasaan kita, kata Pak Surya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Dewi merasa jantungnya berdebar. Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Pak Surya, menatapnya dengan intens.
Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu. Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan. Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dia ingin melangkah lebih dekat, tetapi dia menahan diri. Malam itu, Dewi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan pertemuan dengan Pak Surya. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih rumit, tetapi dia juga merasa bahwa dia tidak bisa menjauh dari Pak Surya. Hari-hari berikutnya, Dewi dan Pak Surya semakin sering bertemu. Mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, dan ketertarikan di antara mereka semakin kuat. Dewi merasa seolah-olah mereka memiliki dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas yang ada. Suatu sore, saat mereka bekerja di kebun, Pak Surya mengajak Dewi untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka berjalan beriringan, dan Dewi merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Surya di sampingnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat mereka berbicara tentang impian dan harapan masa depan. Dewi, apa yang kau impikan untuk masa depanmu? Tanya Pak Surya, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku ingin menjadi wanita yang mandiri dan bahagia. Aku ingin membuat keluargaku bangga, jawab Dewi, merasa terinspirasi oleh percakapan itu. Pak Surya tersenyum. Kau pasti bisa mencapai semua itu. Aku percaya padamu. Dewi merasa terharu mendengar dukungan itu. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi di dalam hati Dewi, ada rasa ingin tahu yang semakin mendalam tentang Pak Surya. Saat malam tiba, Dewi kembali ke balkon untuk menikmati udara malam. Dia merasa tenang, tetapi pikirannya terus melayang kepada Pak Surya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Dewi menoleh dan melihat Pak Surya mendekat. Selamat malam, Dewi, sapanya dengan senyum hangat. Selamat malam, Pak Surya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dewi, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku hanya ingin menikmati malam yang tenang. Dan aku tahu kau sering berada di sini, jawab Pak Surya, melangkah lebih dekat. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keheningan malam. Dewi merasakan kehadiran Pak Surya yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang membuatnya merasa terpesona. Dewi, aku ingin berbicara tentang perasaan kita, kata Pak Surya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Dewi merasa jantungnya berdebar. Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Pak Surya, menatapnya dengan intens. Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu. Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan. Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dia ingin melangkah lebih dekat, tetapi dia menahan diri. Malam itu, Dewi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi antara dirinya dan Pak Surya. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, dia merasa bahagia bisa mengenal sosok yang begitu menginspirasi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Dia tahu bahwa hubungan mereka adalah hubungan mertua dan menantu, dan ada batasan yang harus dihormati.
Namun, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berlalu, dan setiap pertemuan dengan Pak Surya semakin membuatnya merasa terikat. Mereka sering berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, dan Dewi merasakan ketertarikan yang semakin kuat. Suatu sore, saat mereka bekerja di kebun, Pak Surya mengajak Dewi untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka berjalan beriringan, dan Dewi merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Surya di sampingnya. Dewi, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua waktu yang kita habiskan bersama, kata Pak Surya, menatapnya dengan serius. Kau adalah sosok yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Dewi merasa jantungnya berdebar. Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Pak Surya, suaranya penuh keyakinan. Kau adalah wanita yang istimewa, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan. Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah makan malam, Dewi pergi ke balkon untuk menikmati udara malam. Dia melihat bintang-bintang yang bersinar di langit dan merasakan ketenangan. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Surya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Dewi menoleh dan melihat Pak Surya mendekat. Selamat malam, Dewi, sapanya dengan senyum hangat. Selamat malam, Pak Surya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dewi, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku hanya ingin menikmati malam yang tenang. Dan aku tahu kau sering berada di sini, jawab Pak Surya, melangkah lebih dekat. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keheningan malam. Dewi merasakan kehadiran Pak Surya yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang membuatnya merasa terpesona. Dewi, aku ingin berbicara tentang perasaan kita, kata Pak Surya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Dewi merasa jantungnya berdebar. Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Pak Surya, menatapnya dengan intens. Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu. Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan. Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dia ingin melangkah lebih dekat, tetapi dia menahan diri. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dewi merasa campur aduk, antara kebahagiaan dan kebingungan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga sadar akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Saat mereka berjalan kembali ke dalam rumah, Dewi merasa bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, Dewi dan Pak Surya semakin sering bertemu. Mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna, dan ketertarikan di antara mereka semakin kuat. Dewi merasa seolah-olah mereka memiliki dunia mereka sendiri, terpisah dari realitas yang ada. Suatu sore, saat mereka bekerja di kebun, Pak Surya mengajak Dewi untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Mereka berjalan beriringan, dan Dewi merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Surya di sampingnya. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat mereka berbicara tentang impian dan harapan masa depan. Dewi, apa yang kau impikan untuk masa depanmu? Tanya Pak Surya, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku ingin menjadi wanita yang mandiri dan bahagia. Aku ingin membuat keluargaku bangga, jawab Dewi, merasa terinspirasi oleh percakapan itu.
Pak Surya tersenyum. Kau pasti bisa mencapai semua itu. Aku percaya padamu. Dewi merasa terharu mendengar dukungan itu. Dia ingin berbagi lebih banyak tentang dirinya, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dihormati. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi di dalam hati Dewi, ada rasa ingin tahu yang semakin mendalam tentang Pak Surya. Saat malam tiba, Dewi kembali ke balkon untuk menikmati udara malam. Dia merasa tenang, tetapi pikirannya terus melayang kepada Pak Surya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Dewi menoleh dan melihat Pak Surya mendekat. Selamat malam, Dewi, sapanya dengan senyum hangat. Selamat malam, Pak Surya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dewi, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Aku hanya ingin menikmati malam yang tenang. Dan aku tahu kau sering berada di sini, jawab Pak Surya, melangkah lebih dekat. Mereka berdiri bersebelahan, menikmati keheningan malam. Dewi merasakan kehadiran Pak Surya yang kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang membuatnya merasa terpesona. Dewi, aku ingin berbicara tentang perasaan kita, kata Pak Surya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Dewi merasa jantungnya berdebar. Pak Surya, kita harus berhati-hati. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Pak Surya, menatapnya dengan intens. Kau adalah wanita yang luar biasa, dan aku merasa terhubung denganmu. Dewi merasa bingung. Dia ingin merasakan perasaan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Kita harus fokus pada keluarga kita, Pak Surya. Ini adalah pernikahanku, dan kita tidak bisa melanggar batasan. Pak Surya mengangguk, tetapi matanya masih menatap Dewi dengan penuh harapan. Aku mengerti, Dewi. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dewi merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. Mereka berdiri di sana, saling menatap, dan dalam momen itu, Dewi merasakan aliran listrik yang tak terduga. Dia ingin melangkah lebih dekat, tetapi dia menahan diri.